Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketemu lagi dengan saya, Suyitno Irmim. Video kali ini saya mengambil topik 25 Habits for Success at Workplace. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa memberikan manfaat, terutama kepada teman-teman karyawan dan pegawai yang masih aktif. Jadi ini ada 25 kebiasaan agar kita sukses di tempat kerja. Ya, baik. Ini 25 kebiasaan untuk sukses di tempat kerja. Eh, Apa itu habit atau kebiasaan? Ya, ini mungkin saya kasih prolognya dulu gitu. Ya, habit atau kebiasaan dimaksud adalah pola pikir, ya, sikap dan perilaku, ya, respon atau reaksi, ya, tentu reaksi positif ya. Jadi respon atau reaksi positif, ya, yang dikerjakan secara terus-menerus sehingga yang awalnya tidak tahu atau belum bisa mengerjakan jadi terlatih dan lama-kelamaan jadi terbiasa. Jadi intinya bahwa habit atau kebiasaan adalah termasuk di dalamnya itu kebiasaan berpikir, kemudian sikap perilaku, kemudian respon kita, respon positif ya, yang dikerjakan sehari-hari sehingga menjadi sesuatu kebiasaan atau sudah terbiasa. Ya, kemudian apa itu sukses? Ini mungkin saya perlu sampaikan karena kadang-kadang apa ya, tidak paham orang itu yang namanya sukses itu yang seperti apa, maka ini coba. Jadi sukses itu adalah tercapainya sesuatu keinginan. Jadi kalau keinginan kita ini sudah bisa tercapai, itu namanya sukses gitu. Tercapainya satu rencana. Jadi kita punya rencana, punya angan-angan, punya satu planning begitu. Kalau itu rencana ternyata dilaksanakan dan itu bisa berhasil, maka itu namanya sukses gitu. Kemudian tercapainya satu program. Jadi kalau kita punya program besar begitu, kemudian kita sosialisasikan, kemudian dilaksanakan dan itu bisa berhasil, maka itu namanya sukses. Sukses itu bisa hal yang positif, tetapi juga bisa yang negatif. Jadi kalau ada orang berangan-angan negatif, kemudian dia berhasil ya merealisasikan kemauan atau angan-angan yang negatif tadi, itu juga dinamakan sukses. Ya contoh mau saja seorang geng ya kelompok perampok begitu merencanakan ya suatu rencana kegiatan rampok, kemudian dia berhasil, ya itu namanya sukses. Seorang yang memiliki satu rencana jelek, kemudian ternyata berhasil, itu yang namanya sukses. Nah, sekarang dalam konteks ini atau kita ini sehari-hari ya yang sukses itu eh, kita maksudkan adalah sukses di dalam hal yang positif begitu. Jadi, atau kalau bisa ditambahkan ya itu adalah sukses mulia, jadi sukses yang positif begitu. Itu namanya sukses yang akan kita bahas. Tetapi aslinya bahwa yang namanya sukses itu asal orang memiliki keinginan, rencana, ya, memiliki program, walaupun itu jelek, kalau itu berhasil berarti itu namanya sukses. Jadi sukses itu tercapainya sesuatu keinginan atau cita-cita, ya itu namanya sukses. Habit untuk sukses di tempat kerja ya adalah satu kebiasaan positif yang dilakukan di tempat kerja sehingga memungkinkan ya seseorang berhasil mencapai yang diinginkan baik itu secara pribadi maupun organisasi. Jadi
kebiasaan-kebiasaan untuk sukses adalah satu kebiasaan positif gitu ya dari, masing-masing orang di tempat kerja itu ya, yang memungkinkan, keberhasilan, baik itu secara pribadi maupun nanti secara corporate atau secara itu namanya, sukses di tempat kerja gitu. Ini yang, akan kita bahas. Untuk melakukan ya habit atau kebiasaan positif tersebut diperlukan yang pertama itu adalah, usaha yang sungguh-sungguh ya. Jadi usaha yang sungguh-sungguh dari kita, dari pribadi-pribadi itu, untuk melaksanakan sesuatu, kegiatan itu. Yang kedua, harus memiliki, ilmu. Jadi sungguh-sungguh pun, sebetulnya masih belum cukup. Ya kalau tidak memiliki ilmu yang cukup, sehingga untuk bisa ya memiliki satu habit yang nantinya sukses di tempat kerja, itu harus banyak belajar, harus bisa apa, melakukan kegiatan itu dengan, efektif dan efisien ya, karena menggunakan, ilmu ya. Tentu ditambah dengan pengalaman juga ditambah, seni gitu ya. Kemudian, menggunakan strategi yang tepat. Jadi, kita walaupun itu kebiasaan ya, tetapi harus juga, digunakan strategi ya, cara yang tepat gitu. Kemudian, tentu dibarengi dengan, hati yang bersih. Nah, ini penting sekali, karena nanti untuk sukses mulia atau sukses positif, itu harus memiliki hati yang bersih di dalam, melakukan kebiasaan atau melakukan habit. Kemudian, juga ditambah dengan satu kesadaran, kita melakukan sesuatu itu penuh dengan kesadaran bahwa kita ini melakukan satu kebiasaan yang positif yang nantinya akan memberikan hasil yang kemudian, menggunakan, pendekatan secara spiritual. Maksudnya bahwa kita tahu mungkin ya, yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang positif itu kan bisa dipelajari dari teori maupun dari buku-buku atau dari training-training. Tetapi sebetulnya untuk melakukan kebiasaan itu dengan kesadaran yang tinggi, itu diperlukan pendekatan secara spiritualitas. Karena apa? Karena supaya apa yang kita lakukan ini terdorong ya oleh sesuatu ya kekuatan di dalam diri kita karena adanya unsur spiritualitas. Jadi spiritualitas itu adalah apa, kita ini mampu mengkaitkan ya, seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas kita, seluruh yang kita kerjakan ini dengan keberadaan Allah. Sehingga, kita ini memiliki semangat tinggi, itu semata-mata didorong ya, karena pemahaman kita tentang keberadaan, Allah itu. Kemudian, kita masuk ya berikut ini 25 kebiasaan atau habit yang memungkinkan ya sukses di tempat kerja. Sebetulnya kita ini untuk bisa sukses di tempat kerja secara total begitu masih banyak ya habit-habit yang lain yang tidak belum disebut di sini karena ini hanya saya ambil 25 saja. Karena di dalam buku saya yang berjudul karyawan ya 135 sikap dan perilaku karyawan yang berprestasi, itu kebiasaan-kebiasaan itu saya jabarkan secara detail, saya pilih secara, detail sampai sekecil-kecilnya itu ada 135 ya. Ini hanya saya ambil yang pokok-pokok, 25 saja, kiranya kalau 25 itu bisa kita lakukan, itu bisa memberikan, apa, satu pengaruh ya terhadap kesuksesan itu yang, cukup, signifikan. Baik, eee, kita mulai saja yang pertama, ini gambarnya adalah
kereta api yang melewati rel ini menggambarkan ya bahwa kita ini bekerja itu dengan tingkat kejujuran yang tinggi. Nah, kereta api ini selalu melewati rel yang sudah ada, artinya aturan-aturan yang ada. Artinya kita bekerja dengan tingkat kejujuran yang tinggi. Nah, itu apa saja? Yang pertama bahwa tentu ternyata saat ini kejujuran ini sulit ya didapatkan dengan perkembangan teknologi, kemudian perkembangan zaman ya, perkembangan budaya dan cara berpikir yang mungkin mengarah kepada konsumtif, kemudian pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi kejujuran ini saat ini sangat sulit untuk didapatkan dan bagaimanapun juga perkembangan nanti bahwa kejujuran ini tetap akan diperlukan, dibutuhkan. Kemudian kejujuran itu merupakan satu sikap perilaku yang tetap terbaik karena orang yang jujur ya dengan tentu nanti diikuti oleh sikap-sikap yang lain, tetapi kalau kita melihat satu apa ya, membuat satu ranking gitu dari satu penilaian sikap dan perilaku, maka kejujuran ini adalah yang tertinggi. Nah, makanya di dalam evaluasi, di dalam kita menilai kondite dari karyawan, pegawai, maka kejujuran itu ditempatkan di nomor satu. Jadi, kejujuran, ya bagaimanapun juga zamannya, walaupun ya kejujuran itu kadang-kadang justru malah kita mendapatkan kecemoohan gitu ya, kecemoohan dari orang-orang zaman gini kok masih jujur lah gitu. Tetapi tetap saja bahwa orang yang jujur itu adalah orang yang diperlukan ya, dan yang terbaik gitu. Kemudian jujur itu berarti berkata sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya seperti apa, nah itu yang disampaikan. Tidak ini berusaha berkata sesuai dengan kenyataan. Ya, satunya kata dengan perbuatan, jadi kalau dia sudah mengatakan sesuatu, maka orang itu akan berbuat seperti apa yang itu namanya jujur. Gitu. Kemudian bisa dipercaya. Orang yang jujur itu adalah orang yang bisa dipercaya, maksudnya kalau diberikan tugas, diberikan wewenang, ya diberikan satu apa ya tugas itu dia bisa dipercaya karena apa? Karena dia jujur, ya, tidak berbuat menyimpang, tidak berbuat yang menyimpang dari yang diinginkan oleh yang memberikan tugas. Jadi, orang ini bisa dipercaya. Kemudian jujur itu adalah merupakan fondasi dari sikap-sikap integritas karena dari integritas itu banyak mulai dari bertanggung jawab ya, kemudian komitmen. Tapi yang paling mendasar itu adalah kejujuran. Begitu kejujuran ini bisa kita laksanakan, maka yang lain-lain relatif lebih mudah. Oke. Itu terkait dengan yang nomor satu. Yang nomor dua ini ya adalah selalu berpikir positif. Jadi kebiasaan yang memungkinkan untuk kita sukses di tempat kerja itu adalah kalau kita ini selalu berpikir atau berpikiran positif ya terkait dengan apa saja yang ada di sekitar kita, apa yang kita terima, perubahan dan lain sebagainya. Jadi, berpikir positif itu adalah orang yang selalu optimis ya, optimis. Jadi selalu apa ya, berharap sesuatu itu akan bisa terjadi dengan baik dan sukses. Berpikiran optimis bahwa sesuatu akan bisa terjadi dengan baik. Kemudian melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang baik. Jadi setiap ada sesuatu baik itu reaksi maupun perubahan sekitar kita itu selalu dilihat dari sudut pandang yang baik bahwa walaupun itu katakan contoh sesuatu yang tidak baik, ya melihatnya bahwa ini pasti ada sesuatu yang baiknya, masih bisa dicari sesuatu yang baik. Jadi, katakanlah kita melihat orang itu jahat gitu ya,
Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang baik, mesti orang ini masih punya kelebihan. Inilah kelebihannya itu yang harus kita gali, ya tentu yang jelek-jelek kita buang gitu. Terus kemudian melihat orang lain secara objektif, artinya bahwa kalau kita ini berpikir positif, melihat orang lain itu yang objektif, jadi tidak subjektif seperti apa yang ada di dalam pikiran kita saja, tetapi harus melihat bahwa kenyataan yang ada itu adalah seperti itu. Ya, jadi kita eh, objektif di dalam nilai, berpikir secara jernih dan netral. Jadi kalau melihat satu masalah dan lainnya kita ini harus berpikir jernih, gitu lah. Artinya kita tidak bersuudzon, ya, tidak subjektif, kemudian kita coba netral, ya, supaya apa? Supaya kalau kita ini berpikir positif, berpikir jernih, kita ini untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu relatif lebih gampang karena apa? Pikiran kita ini jernih gitu. Jadi masalah itu bisa diurai, ya, eh, dengan jelas karena pikiran kita tidak diribui dengan pikiran-pikiran negatif yang. Kemudian semua masalah ada solusinya. Jadi orang yang berpikir positif itu selalu menganggap bahwa semua masalah itu akan ada solusinya. Sehingga mau tidak mau, ya kalau belum ada solusi atau belum ketemu, maka dia akan berusaha. Ya. Jadi tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan. Ya, pasti ada solusinya, cuma kita harus berusaha. Kemudian tidak berprasangka buruk. Ini memang berlawanan dengan sifat pikir positif. Kalau berprasangka buruk nanti kan apa? Pikiran kita ini akan direcoki. Padahal kalau kita berpikir positif tidak, bahkan kita buang jauh-jauh prasangka-prasangka yang. Nah, itu. Yang berikutnya itu adalah ini. Yang ketiga adalah berpikir sebelum bertindak. Jadi kita ini akan lebih safe gitu, akan lebih aman gitu ya, dan akan menjadi apa yang kita lakukan itu relatif benar kalau kita ini sebelum bertindak harus berpikir dulu. Nah, seperti apa kira-kira? Jadi berpikir sebelum bertindak ini artinya kita tidak gusah-gusu, ya, kemudian tidak ingin menyesal karena kalau kita ini gerusa-gerusu langsung melakukan sesuatu tanpa pikir maka kita ini akan menyesal. Nah, karena kita tidak menyesal maka kita harus berpikir dulu dan melihat duduk perkaranya. Jadi apa sih kira-kira masalahnya, kemudian penyebabnya apa. Jadi lihat dulu. Kemudian kalau kita ini membayangkan akibat dari gerusa-gerusu, terus kemudian akibat dari tindakan kita yang tidak kita pikirkan, ya, maka akan terjadi sesuatu yang, ya, katakanlah sesuatu terjadi tanpa kita pikir, akibat besar, lah kita ada penyesalan-penyesalan gitu. Jadi kalau kita bisa membayangkan dulu, maka kita akan berpikir dulu, ya. Toh kalau kita ini ada masalah ya dengan keluarga, umpamanya kita tanpa pikir panjang atau di perusahaan begitu, ada sesuatu masalah kita tidak pikir panjang kemudian langsung bertindak, ternyata akibatnya ya besar. Nah, kalau kita berpikir dulu tentang akibatnya, maka kita akan terburu-buru akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini melakukan itu, ya, tergesa-gesa itu akan merugikan kita sendiri maupun. Kemudian berikutnya itu adalah yang keempat ini, bekerja dengan disiplin yang tinggi. Jadi kalau kita ini bekerja dengan disiplin, tentu banyak hal-hal positif atau keuntungan. Bagaimana sebetulnya penjelasan dari bekerja dengan disiplin tinggi? Ya, yang pertama disiplin itu adalah
mengerjakan sesuatu, sesuai dengan rencana. Jadi, rencananya bagaimana, sudah ada, maka dalam pelaksanaan itu, mengerjakannya harus sesuai dengan rencana. Itu yang namanya disiplin. Kerja sesuai aturan dan prosedur. Itu di tempat kerja, ya kita ini ada aturan, ada prosedur lah. Kita biasakan kerja ini sesuai dengan aturan dan prosedur. Kecuali hal-hal yang mendesak, yang kadang-kadang kita harus melompati aturan itu, tetapi ya tidak boleh merugikan atau mungkin membahayakan. Justru kalau dalam keadaan mendesak itu kita ini bisa melakukan satu lompatan-lompatan, tetapi kalau kita dalam normal kerja ini ya harus sesuai aturan dan prosedur, disiplinnya harus dipegang. Kemudian dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Artinya bahwa kita ini disiplin itu diusahakan penuh dengan kesadaran, artinya kita ini memiliki satu pemahaman, ya kita sadar bahwa kita ini memang harus disiplin ya untuk bisa melakukan sesuatu dengan hasil yang baik gitu. Ya, karena kalau kita ini disiplinnya karena terpaksa, nah ini memang menjadi sangat berat dan apa? Kita mungkin kalau yang mengawasi atau mungkin ada hal tertentu itu longgar, maka eee, kita akan kembali tidak disiplin. Nah, sementara yang kita perlukan ya disiplin itu adalah penuh dengan kesadaran. Jadi sadar betul, paham betul bahwa kita memang harus melaksanakan kedisiplinan itu. Baik itu di sisi apa, operasional maupun dari sisi spiritualitas. Nanti kita ini memang harus disiplin karena mengandung hal-hal yang terkait dengan apa, sikap dan perilaku kita. Terus yang kelihatan betul ya, disiplin itu adalah disiplin waktu. Jadi disiplin yang begitu kelihatan dan begitu harus kita latih ya, dan kita biasakan itu adalah disiplin terhadap waktu. Ya, ini yang biasanya agak susah ya. Kalau disiplin waktu saja susah, maka nanti disiplin-disiplin yang lain pun juga akan susah. Padahal kalau kita sebagai umat, katakanlah di Indonesia ini mayoritas Islam, bahwa Islam itu ya sangat-sangat apa, strength sekali terhadap disiplin waktu itu. Kita 5 hari, 5 kali sehari diingatkan ya di dalam sholat itu harus diusahakan tepat waktu gitu. Itu adalah pelajaran supaya kita disiplin gitu ya. Jadi disiplin yang bisa segera dilihat dan kelihatannya sangat mutlak penting adalah disiplin terhadap waktu. Yang kedua adalah disiplin terhadap perencanaan. Ini kaitannya dengan keberhasilan dari suatu kegiatan kalau kita ini selalu membuat perencanaan dengan, kemudian juga disiplin terhadap anggaran. Karena di dalam satu perencanaan tentu sudah di sudah dibuat satu perencanaan anggaran, di mana anggaran ini memang harus disiplin dalam artian bahwa bagaimana kita membuat anggarannya dulu itu secara efektif dan efisien. Jangan anggaran itu dibuat justru ada pemborosan-pemborosan. Nah, ini tidak diinginkan. Jadi yang dimaksud di sini adalah disiplin terhadap anggaran, juga cara pembuatannya itu juga efektif, efisien, dan juga nanti pada pelaksanaan harus diupayakan sesuai dengan perencanaan anggaran. Kemudian disiplin terhadap pencapaian target. Jadi setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan, sasaran, dan targetnya. Ya, kita berusaha ya. Jadi yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target itu ya. Karena seringkali juga target itu bisa terlampaui, bisa dicapai, mungkin pas dan mungkin juga bisa tidak, tetapi semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Yang penting bahwa semangat, motivasi untuk mencapai target ya itu dilakukan ya dengan disiplin yang ya
Kemudian yang berikutnya, yang kelima, itu adalah bekerja dengan perencanaan yang matang. Ya, tadi ada disiplin perencanaan sehingga untuk bisa kita sukses, ya, kemudian kita ini berhasil di tempat kita, ya, melakukan satu kegiatan itu sukses, itu kalau kita selalu membuat perencanaan. Gitu. Jadi eh, kata orang ya, perencanaan yang baik itu sudah bisa menyelesaikan 50% dari pekerjaan itu. Nah, yang paling susah ya itu sebetulnya adalah di dalam perencanaan ini sendiri. Jadi, mulai dari ya kalau kita mau membuat rumah gitu ya, mesti harus membuat denahnya, kemudian konstruksinya kayak apa, kekuatannya kayak apa, layoutnya kayak apa gitu, gambarnya kayak apa, terus kemudian di perencanaan itu juga dihitung bagaimana bahan-bahan yang diperlukan, biayanya, ya, termasuk kebutuhan orang yang akan mengerjakan, kemudian juga waktunya berapa. Jadi penuh dengan rencana ini yang perlu perlu pemikiran. Ya seringkali kalau kita ini di dalam membuat perencanaan, kita ini seringkali meng-hire atau menyewa menyewa yang namanya apa ini konsultan gitu ya, konsultan, konsultan gitu. Jadi perencanaan memang sangat susah gitu ya. Tetapi kalau itu sudah bisa diselesaikan dengan baik gitu ya, maka yang namanya pekerjaan itu sudah selesai 50%. Kemudian yang kedua, eh, satu perencanaan itu merupakan satu guidance, petunjuk untuk kita melaksanakan kegiatan itu. Jadi kalau sudah ada perencanaannya, kita bekerja itu relatif lebih mudah karena apa? Karena sudah ada guidance-nya, sudah ada petunjuknya di perencanaan itu. Kemudian kerja menjadi sangat efektif ya karena kita sudah ada perencanaan, kemudian semua sudah dirancang dengan baik, kita tinggal melaksanakan sesuai dengan sana sehingga efektif. Nah, sangat berbeda kalau kita ini tidak membuat perencanaan, kita mikirnya terus apa ya, secara tiba-tiba kita pikirkan kemudian perencanaan, wah itu menjadi sangat tidak efektif dan mungkin juga tidak. Ya, kemudian tidak banyak merubah-rubah karena sudah ada patokannya. Kalau toh ada perubahan karena perubahan situasi dan mungkin perubahan keinginan gitu, mungkin tidak terlalu banyak. Artinya sudah ada sudah ada rencana besarnya sehingga kalau ada perubahan-perubahan tidak perlu kita menghitung secara eh, banyak gitu. Kemudian dapat dihitung kebutuhan sumber dayanya. Jadi dengan perencanaan seperti tadi bisa dihitung semua kebutuhan ya sumber daya mulai dari sumber daya, kemudian manusia, waktu dan lain sebagainya bisa dihitung sehingga kita ini bisa nantinya melakukan satu evaluasi. Kalau ini tidak bisa tercapai sesuai dengan rencana, apa yang harus kita lakukan, koreksi apa yang harus kita kerjakan gitu. Ya, kemudian menghindari kesalahan yang fatal. Ya. Jadi dengan adanya perencanaan maka kesalahan yang fatal dari satu kegiatan itu bisa kita hindari. Itu perlunya kita membuat satu perencanaan yang baik. Kemudian berikutnya yang keenam, selalu memasang target yang menantang. Jadi kebiasaan pasang target ini sangat penting ya, habit yang ini sangat penting karena apa? Karena nanti begitu kita masang target akan ada satu dorongan-dorongan gitu. Apa saja kira-kira ya? Target itu mirip dengan tujuan, mirip tujuan dan sasaran. Jadi target itu biasanya kalau kita tujuan dan sasaran sudah ditentukan maka kita ini memiliki apa ya, target itu setelah tujuan, katakanlah tujuannya kita 100 nih, kita pasang targetnya tidak di 100 mungkin bisa saja ke 110 gitu. Jadi kalau umpamanya target tidak capai maka tujuan dan sasaran itu masih kena. Biasanya di dalam perusahaan-perusahaan, ya di dalam organisasi itu agak sedikit berbeda antara tujuan, sasaran, dan target.
target itu biasanya bisa agak sedikit dimainkan baik itu ke atas atau ke bawah sesuai dengan kondisinya gitu. Tapi yang penting bahwa kita harus ada target karena bisa mempengaruhi nanti ya. Jadi target itu bisa berupa waktu ya, waktunya kapan selesai, jumlah umpamanya targetnya kira-kira nanti untuk selesai maka harus selesai berapa jumlahnya. Kemudian juga kualitas. Kemudian target itu mempengaruhi perilaku. Maksudnya kalau kita ini pasang target, maka perilaku kita ini akan terpengaruh karena adanya target itu. Saya kasih contoh momen saja, orang mengerjakan sesuatu kerusakan, katakanlah kalau di bagian produksi itu kerusakan pompa begitu ya, tukangnya atau operatornya ditanya, kamu bisa menyelesaikan berapa lama? Oh, saya bisa selesai ini Pak kira-kira 2 jam. Nah, karena dia pasang target 2 jam, maka orang itu akan berusaha ya sekuat tenaga supaya sebelum 2 jam, ya maksimum 2 jam, pekerjaan itu sudah selesai. Tetapi sangat berbeda kalau umpamanya tukang tadi ditanya, kamu selesai berapa jam mengerjakan ini? Kalau dia ini tidak pasang target, waduh Pak, saya nggak bisa membuat perkiraan berapa. Pokoknya nanti kalau selesai saya laporan Bapak. Nah, ini bisa selesai 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam gitu. Karena tidak ada target. Sama dengan anak-anak yang sekolah mau ujian kelas 6 SD, ditanya, kamu mau lulus yang bagaimana? Oh, saya kepingin jadi the best. Kalau yang lain ditanya, kamu bagaimana? Ingin lulus seperti apa? Oh, saya pokoknya lulus ya. Ini akan mempengaruhi perilaku. Yang pasang target, dia akan belajar sekuat tenaga. Tapi yang nggak pasang target, maka enak ini. Di situ artinya bahwa target itu mempengaruhi perilaku. Gitu. Kemudian target merupakan motivator. Jadi untuk mendorong semangat kita untuk bisa bekerja dengan semangat tinggi kalau kita ada targetnya tadi. Terus target harus rasional. Jadi maksudnya target ini harus rasional, maksudnya harus masuk akal. Jangan sampai kita pasang target itu yang ngawang, tidak rasional. Jadi katakanlah kalau tahun lalu dicapai 100 gitu ya, tahun depan target kita 120. Nah, itu masih memungkinkan. Tapi kalau tahun lalu dicapai 100 kemudian tahun ini kita mentargetkan 250 ya, itu namanya angan-angan saja gitu. Nah, dalam menentukan target itu nanti ada perhitungan-perhitungan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, kemudian kemungkinan ke depan ini kayak apa, perubahan-perubahan yang terjadi lah itu masuk di dalam perhitungan untuk menentukan target. Tapi yang penting harus rasional supaya orang itu justru malah semangat. Karena kalau tidak rasional justru jadi demotivator. Dibiasakan pasang target, jadi bagaimanapun juga kita sendiri sebagai karyawan, pegawai itu selalu membiasakan pasang target. Apalagi kalau kita ini sebagai pemimpin, itu harus ya mengajarkan atau memberikan nasihat kepada bawahan kita untuk selalu memasang target. Ya, kemudian berikutnya eh, yang ketujuh itu bekerja dengan hati ya, artinya bekerja dengan hati-hati ini maksudnya begitu, bukan dengan hati tapi dengan hati-hati gitu. Artinya bahwa kalau kita kerja kepingin selamat harus hati, tetapi mungkin hati-hatinya ini tidak berarti harus lambat begitu enggak. Nanti akan ada pemahamannya, ada penjelasannya bahwa hati-hati itu artinya teliti dan cermat gitu ya. Ya tidak ceroboh gitu. Kemudian tahu risiko yang akan terjadi. Jadi kita melihat satu kegiatan ini akan kita lakukan, kita ini harus tahu dulu risiko-risiko yang kemungkinan terjadi. Nah, resiko-resiko yang terjadi itu harus diperkecil gitu ya. Harus diperkecil supaya apa? Supaya pada saat pelaksanaan itu bisa tidak terjadi resiko itu betul. Karena apa? Yang pertama kita ketahui resikonya kira-kira kemungkinan seperti ini, kemudian kita perkecil artinya bagaimana supaya kejadian atau resiko itu tidak terjadi. Contoh momen saja kalau kita mau mengangkut suatu material ke daerah pegunungan gitu ya. Nah, karena resikonya adalah guling
jurang gitu. Supaya tidak guling atau tidak ada kecelakaan, maka kita harus memperkecil risiko. Yang pertama, kendaraan yang harus dipakai itu adalah kendaraan yang masih relatif baru. Kemudian semua sistem ya yang ada di kendaraan itu dicek mulai dari rem, kopling, setir dan lainnya, bannya dan lain sebagainya dicek. Oke, yang ketiga bahwa sopir atau drivernya itu harus dipilih orang yang memang sudah tahu lokasi. Itu namanya memperkecil resiko. Nah, kita itu harus kita biasakan bahwa di dalam melakukan kegiatan kita ini harus hati-hati dalam artian seperti ini tadi gitu. Bukan nekat menghadapi risiko, bukan. Jadi kita ini yang dinamakan berani menghadapi risiko itu bukan nekat. Kemudian risiko apa saja ditendang begitu ya. Itu ya betul-betul nanti terjadi risiko karena hanya bondo nekat gitu. Kan itu maksudnya bahwa resiko itu harus diteliti, harus diketahui, kemudian diperkecil ini ya, diusahakan untuk supaya resiko itu tidak terjadi bagaimana, kan kita harus tahu resikonya apa. Kemudian hati-hati bukan berarti lamban ya, jadi artinya bahwa kalau nanti kita banyak perhitungan, banyak ini ya nanti kita terlalu lambat, bukan seperti itu maksudnya. Jadi, di sini hati-hati itu tentu berpikir ya, dipikir dulu, dipertimbangkan dulu, tapi dengan cara yang cepat. Gitu. Jangan sampai kita ini kita terburu-buru tanpa berpikir tentang risiko, tidak hati-hati sehingga terjadi kegagalan di dalam melakukan itu. Kemudian yang kedelapan adalah mampu berinteraksi dan berkomunikasi. Jadi supaya kita ini berhasil di dalam bekerja, karena kita ini tidak bisa bekerja secara sendirian, kita harus bekerja dengan orang lain. Kuncinya adalah bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, di dalam organisasi atau di dalam posisi kita ini seringkali bisa seperti gambar ini, ya. Kita ini punya atasan, punya teman selevel, dan kita punya bawahan. Itu biasanya kita posisi kita seperti itu. Jadi punya atasan, punya teman, punya bawahan. Nah, bagaimana supaya kita sukses? Itu memang kita harus baik dengan atasan kita. Ya, artinya kita memiliki cara berinteraksi dan komunikasi yang baik. Kemudian bagaimana kita juga memuaskan teman selevel ya yang sama-sama sama gitu, bagaimana mereka juga puas dengan keberadaan kita. Nah, apalagi nanti kita dengan bawahan karena ternyata kita ini suksesnya di tempat kerja ini karena kita dibantu oleh para anak buah kita atau bawahan kita. Ya kita mau tidak mau gitu, kalau kita kepingin sukses harus membiasakan itu berkomunikasi dan berinteraksi dengan atasan baik, dengan selevel baik, dan juga dengan bawahan baik juga. Gitu. Kira-kira seperti apa uraiannya? Yang pertama baik dengan atasannya, ya. Kemudian baik dengan teman selevel, baik dengan bawahannya, bersikap empati dan peduli, ya. Kemudian memberikan pelayanan yang prima. Maksudnya kita ke atas juga bisa melayani, di selevel juga kita bisa melayani mereka, apalagi yang ke bawah gitu ya kita memberikan satu pelayanan dalam arti tugas seorang pemimpin itu seperti apa supaya anak buahnya memiliki motivasi semangat yang tinggi. Ini. Kemudian yang ke-9 ya bahwa kebiasaan ini adalah supaya sukses di tempat kerja manakala kalau kita mudah diajak bekerja sama gitu. Jadi di tempat kerja seringkali ada ya personal orang-orang yang sulit untuk diajak kerjasama. Biasanya orang-orang yang seperti ini ya jabatannya itu jalan di tempat karena susah untuk diajak bekerja sama dengan orang lain ya. Kan dari dilingkat dari kecerdasannya, kepintarannya itu biasanya orang seperti ini unggul tetapi sulit untuk bekerja. Nah, ini karena kalau di dalam ilmu teori psikologis bahwa orang-orang model seperti ini karena soft skill-nya itu rendah gitu.
tetapi hard skill-nya tinggi. Eh, Ringan tangan dan bersahabat. Jadi orang yang mudah diajak sama itu tentu ringan tangan dan selalu kepingin bersahabat gitu. Kemudian sikap siap bekerja sama dengan siapa saja gitu ya. Teman, atasan atau orang lain, mitra dan lain. Kemudian kerjasama dalam hal yang positif tentu. Nah, jadi kalau orang yang mudah diajak kerjasama ini maksudnya dalam hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Kemudian berani menolak jika itu hal negatif. Jadi kalau kita diajak kerjasama sesuatu yang negatif, tentu dia berani menolak dengan cara yang santun. Kemudian juga pandai juga berkomunikasi supaya kerjasama itu menjadi lebih lebih apa lebih efektif dan efisien manakala komunikasi. Kemudian yang berikutnya adalah yang nomor 10 ini adalah berharap mendapatkan rezeki yang baru. Jadi kita biasakan hidup di dalam satu organisasi perusahaan bahwa kita ini berharap rezeki yang baru. Kenapa? Kalau kita ini berharap rezeki yang barokah, maka akan mempengaruhi perilaku kita di tempat kerja. Sehingga kemungkinan sukses itu untuk sukses itu besar karena apa? Karena dengan berprinsip mendapatkan rezeki yang barokah, maka kita akan bekerja ya, dengan sepenuh hati, dengan semangat. Nah, apa kira-kira penjelasannya? Jadi orang yang seperti ini memiliki prinsip hidup yang kuat. Jadi ingin ya, membawa rezeki yang baru. Hanya mau rezeki yang halal, jadi tidak mau yang subhat apalagi yang haram gitu. Kemudian tidak mau melanggar aturan. Apa? Kalau orang sering melanggar aturan berarti pekerjaannya baik. Kalau tidak baik tentu rezekinya juga kurang. Ya, menjalankan kewajiban dengan baik. Artinya bahwa orang yang kepingin membawa rezeki barokah pulang itu akan menjalankan kewajibannya itu sebaik mungkin ya. Nah, mereka sadar bahwa hak dan kewajiban itu merupakan syarat untuk bisa mendapatkan rezeki yang baik. Ya, dia menjalankan kewajiban dengan baik. Ya, caranya bagaimana? Dengan memaksimalkan potensi dan memaksimalkan potensi. Orang yang kepingin ya membawa pulang rezeki yang barokah itu selalu menjaga apa stabilitas dari apa motivasinya ya stabil tinggi gitu ya bukan stabil rendah tapi stabil tinggi karena apa supaya kewajiban-kewajiban itu bisa ya seimbang dengan hak bahkan melebihi dari hak toh nanti akhirnya akan mendapatkan satu balasan tersebut. Baik, berikutnya yang nomor 11 itu adalah mau mengakui kelebihan orang lain. Nah, ini adalah satu hal yang memang sulit ya dipraktekkan, tetapi ini adalah satu hal kebiasaan yang harus kita biasakan, satu satu sikap perilaku yang harus kita biasakan kalau kita ini mau mengakui kelebihan orang lain, itu banyak hal-hal positif yang bisa kita dapat. Yang pertama ya, jadi kalau kita ini sadar bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita pun seperti itu. Jadi setiap orang yang ada di dalam organisasi atau perusahaan itu pasti punya kelebihan dan kita harus mau mengakui kelebihan. Ya, untuk bisa maju kita ini harus belajar. Nah, supaya kita ini belajar efektif itu ya, yang pertama harus mengakui dulu ya kelebihan orang lain itu supaya kita mau belajar karena kalau kita merasa pinter ya kita nggak mau belajar. Nah, belajar yang efektif itu sebenarnya memang kepada orang lain. Jadi mulai kecil dulu kita lahir sampai kita meninggal. Itu hampir 95-99% kita ini belajar dari lain. Jadi sehingga kita harus menyadari bahwa orang lain itulah yang bisa memajukan diri kita. Kalau kita mau belajar. Jadi harus kita akui orang lain itu punya kelebihan, kemudian baru kita belajar. Ya, jadi harus mau mengakui kelebihan orang lain. Itu syarat untuk kita mau belajar. Kemudian kita ini tidak merasa yang paling pinter, paling berkuasa, paling baik itu tidak. Ya, kalau orang mau maju itu justru paling-paling ini dikesampingkan.
karena kita masih merasa kurang. Nah, masih ada orang yang lebih. Kita punya keahlian di sini, itu masih ada orang yang lebih pintar daripada kita. Punya kelebihan di sini, masih ada lagi orang yang lebih pintar. Jadi kita jangan merasa yang paling-paling itu kalau kita mau maju, ya. Jadi kalau kita ini memiliki satu kemampuan untuk belajar dengan efektif, maka satu-satunya jalan yang pertama adalah mengakui kelebihan. Kemudian berikutnya yang ke-12, tidak mudah ya menyerah. Jadi kita ini di dalam melakukan kegiatan itu tentu banyak kendala-kendala. Jadi apa saja bisa terjadi, ya, itu membuat kita bekerja menjadi lebih sulit daripada yang kita bayangkan gitu. Nah, ini untuk orang yang mau sukses itu tidak mudah untuk menyerah gitu. Jadi gigih dalam melakukan kegiatan, kemudian setiap kendala dicari solusinya. Pasti yang saya katakan bahwa masalah itu pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada solusi. Nah, kalau kita ini belum ketemu, berarti kita harus terus mencari solusi. Kemudian tidak gampang menyerah karena keadaan, karena ini kita tidak mudah untuk menyerah. Ya. Yakin akan kemampuan. Jadi kita ini diberikan Allah satu kemampuan berpikir, tenaga, dan lain sebagainya. Kita harus yakin bahwa kita mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Kalau di dalam agama itu tidak mungkin Allah memberikan cobaan yang melebihi kemampuan seseorang. Nah, ini kita pakai dasar untuk membuat kita ini tidak mudah untuk menyerah, karena Allah itu tidak mungkin memberikan satu cobaan ya yang melebihi kemampuan kita. Jadi kalau kita mendapatkan satu kesulitan, berarti sengaja Allah itu memberikan kesulitan, ya masalah, tetapi Allah juga akan memberikan bantuan untuk bagaimana bisa menyelesaikan. Solusinya pasti ada. Kemudian mengerahkan seluruh potensi yang ada. Jadi, kita ini kan sama Allah diberikan macam-macam potensi, ya, mulai dari yang paling bernilai itu adalah otak kita, kemudian kekuatan kita, panca indera. Sehingga kita kerahkan untuk mencari solusi dari masalah yang. Kemudian yang berikutnya, yang ke-13, menyikapi perubahan ini secara positif. Ya. Jadi seringkali apakah itu hati kita, pikiran kita, semangat kita itu bisa terganggu ya karena terjadinya perubahan. Oleh karena itu untuk bisa kita memiliki satu kebiasaan sukses itu harus kita bisa menyikapi perubahan ini secara positif ya. Perubahan terus akan terjadi, itu yang perlu kita pernah akan berhenti, terus saja. Apakah itu perubahan di dalam diri kita, di keluarga kita, di organisasi kita, di tempat kerja, dan pasti akan terus terjadi yang namanya perubahan itu. Gitu. Kemudian perubahan bisa disadari dan tidak. Maksudnya ada perubahan yang kita ini tidak sadar, tahu-tahu berubah. Yang efeknya kita yang menerima atau kita ikut merasakan efeknya gitu. Itu karena perubahan tidak disadari. Contoh momen saja yang bisa disadari dan tidak disadari. Yang bisa disadari kalau kita ini ikut merancang perubahan itu, kemudian diajak bicara bahwa kegiatan seperti ini akan dirubah seperti inilah. Kita diajak bicara, itu namanya perubahan yang disadari. Tetapi yang tidak disadari itu yang biasanya membawa dampak. Nah, dampak ini bisa atau efek ini bisa negatif, bisa positif, bisa senang, bisa menderita gitu ya, karena kita tidak menyadari kalau ada perubahan, karena kita tidak diajak berunding gitu. Contoh momen saja ada perubahan, nanti malam jam 1 harga bahan bakar naik dari 10.000 menjadi 15.000 atau 20.000. Itu kan kita tidak diajak ngomong sama pemerintah, tapi kita merasakan efeknya. Nah, ini contoh lagi umpamanya saja tahu-tahu ada COVID ya 19 itu ya, kan kita tidak diajak ngomong ya, atau kita tidak diberikan informasi lebih dulu dan tidak
tidak tahu. Kemudian di setiap perubahan itu pasti ada yang dan ini yang perlu kita kita sadari, kita pahami. Karena apa? Begitu nanti kita paham tentang perubahan, maka cara menyikapi perubahan itu kita lebih lebih apa? Lebih tabah, lebih bisa menyikapinya dengan positif gitu ya. Jadi pasti ada diuntungkan dan dirugikan. Jadi setiap perubahan yang terjadi pasti ada orang yang diuntungkan dan dirugikan. Nah, posisi kita itu sebetulnya ada di mana? Apa pas yang diuntungkan atau pas yang dirugikan gitu. Pas diuntungkan itu mungkin tidak terlalu salah. Tetapi kalau pas yang dirugikan, nah ini yang perlu kita sikapi secara positif. Supaya apa? Supaya justru kalau kita ini menyikapi secara negatif pas dirugikan, maka semangat kita itu akan drop, akan down gitu. Sehingga kita harus bisa berusaha kalau kita ada perubahan pas kondisi atau keadaan kita pas yang dirugikan, maka kita harus bisa menyikapi secara positif supaya apa? Supaya semangat hidup ini tidak down, tidak turun gitu. Kemudian efek perubahan itu tergantung bagaimana kita jadi contoh di perusahaan, di pimpinan, aturan, ya tahu-tahu ada suatu perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya. Itu kan suatu perubahan di mana kita bisa diajak bicara, bisa tidak, dan kita bisa diuntungkan dan juga bisa dirugikan. Sehingga kita harus menyikapinya dengan disikapi dengan positif supaya apa? Supaya semangat hidup kita, semangat kerja kita tidak turun. Kemudian tentu yang kita harapkan bahwa kita ini menyikapi perubahan itu secara positif. Jadi kita ambil hikmahnya, kemudian kalau toh kita pas dirugikan itu bahwa kita yakin bahwa Allah itu memberikan satu perubahan atau mungkin belum beruntung itu ya pasti ada rahasianya. Kita tidak tahu, kita berpikir positif, kemudian suatu saat kita akan tahu hikmahnya apa. Jadi selalu berpikir positif di dalam menyikapi perubahan. Kemudian yang ke-14 bahwa kita ini bisa mengontrol pembicaraan. Jadi kita biasakan bahwa di dalam organisasi atau perusahaan kita ini harus bisa mengontrol pembicaraan karena bicara itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Jadi ucapan itu bagaikan pisau tajam ya gitu. Bisa merusak hubungan kalau itu ngomongnya tidak betul. Kemudian bisa membuat kegaduhan ya. Kalau kita suka fitnah dan lain sebagainya itu bisa membuat kegaduhan ya. Bila bicara tepat akan membuat sesuatu menjadi lebih. Nah, ini yang kita harapkan bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, apa yang kita bicarakan adalah sesuatu yang bermanfaat, yang tepat sehingga membuat kondisi atau situasi menjadi lebih. Kemudian yang penting lagi bahwa karena bicara itu sangat efeknya sangat besar, maka sebelum bicara harus kita pikirkan ini satu kebiasaan. Jadi kita mengatur ya kata itu supaya orang lain atau situasinya menjadi good. Kemudian berikutnya yang ke-15 adalah mampu mengelola rasa kecewa. Nah, ini adalah satu poin yang penting sekali di dalam kita mencapai kesuksesan. Karena apa? Karena rasa kecewa ini akan bisa terjadi kapan saja. Kalau kita ini kecewa ini berlarut-larut, tidak segera kita kelola dengan baik, maka efeknya, akibat yang paling dirasakan adalah turunnya motivasi. Ya, ini kita coba ya bahwa kecewa itu adalah musuh utama motivasi. Jadi semangat kerja kita, motivasi kerja kita itu memiliki musuh yaitu apa? Rasa kecewa. Jadi begitu kita muncul rasa kecewa ya motivasi kita akan turun gitu. Jadi otomatis gitu itu ya. Jadi harus kita bisa mengelola. Kecewa bisa kapan saja terjadi ya. Di kapan saja terjadi bisa ada perubahan, ada sikap perilaku dari atasan kita, dari organisasi kita, dari orang lain itu bisa membuat kita kecewa. Nah, kalau kita sudah kecewa di tempat kerja, ujung-ujungnya pasti motivasi ini akan turun. Nah, supaya tidak apa tidak turun, nah nanti kita kelola. Nah ini kecewa terjadi karena perubahan. Jadi, karena ada perubahan-perubahan di situ.
dikurang, kemudian macam-macam lah. Jadi perubahan yang terjadi itu bisa membuat kita kecewa. Nah, kalau kita ini kecewa, pasti kita ini akan tersiksa, ya, diri kita akan tersiksa. Jadi kecewa itu menyiksa diri kita ini yang harus kita sadar. Dan itu harus kita kelola. Jadi bagaimana kita mengelola kecewa, nah ini banyak gitu ya yang harus kita terangkan, tetapi dalam materi ini mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara ini karena memakan waktu. Jadi intinya bahwa kalau kita kecewa, segera dikelola supaya kecewa itu cepat hilang, jangan dipelihara. Ya karena begitu nanti kecewa itu dibarengi dengan turunnya motivasi. Supaya motivasi tidak turun terus, segera saja. Kalau bisa itu kecewa itu ya maksimum 1 hari saja. Besoknya sudah semangat lagi gitu ya. Kita harus bisa mengelola kecewa. Kemudian berikutnya yang ke-16 adalah mampu mengendalikan hawa nafsu ya. Jadi bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu ya, karena banyak hal-hal yang harus dikendalikan dengan hawa nafsu kita itu. Yang pertama mungkin ya yang dimaksud dengan hawa nafsu adalah nafsu-nafsu yang negatif. Hawa nafsu sebenarnya juga positif negatif, tapi dalam konteks ini yang dimaksud adalah nafsu negatif ya. Seperti kita harus mampu mengendalikan nafsu marah karena ini akan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain dan merusak hubungan ya. Kemudian mengendalikan nafsu serakah karena kan kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu serakah maka keinginan-keinginan kita sehingga menyebabkan kita berbuat sesuatu yang tidak baik eh, organisasi atau di perusahaan itu. Kemudian mampu mengendalikan nafsu iri hati ya karena tiap saat bisa terjadi perubahan di mana orang lain itu akan mendapatkan satu promosi, kebahagiaan, dan kalau kita sering iri, maka kita sering stres dan sering kecewa. Kemudian mampu mengendalikan nafsu kuasa. Jadi kita ini bekerja dengan apa ya, yang standar normal gitu ya, jangan sampai ini ya namanya keinginan itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kita punya nafsu yang sehingga menghalalkan segala cara untuk kita mendapatkan kekuasaan. Kemudian kita mampu mengendalikan nafsu kita karena kita ini di perusahaan atau di organisasi itu biasanya laki perempuan itu ya sama-sama bekerja dan sebagainya ya, itu akan merusak kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu birahi. Ya, kemudian yang ke-17 mempunyai prinsip bagaimana atasan bisa sukses. Sebetulnya tugas kita sebagai karyawan pegawai itu di dalam organisasi atau di perusahaan itu tugas kita sebetulnya kalau kita rangkum gitu adalah bagaimana atasan kita ini sukses karena atasan itu kan yang diberi tugas. Kemudian tugas itu dibagi ke kita untuk dikerjakan. Nah, kalau kita ini eh, bekerja dengan baik, maka atasan kita kan bisa berhasil karena tugasnya bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam arti kata atau lain kata bahwa kalau atasan itu sukses, berarti yang sukses itu adalah gitu. Nah ini kira-kira bagaimana membuat bos ini tersenyum ya. Kalau bosnya tersenyum, senang itu kan berarti pekerjaan kita baik ya. Tahu apa yang dimaui oleh atasan ya. Kemudian berusaha membuat bos sukses gitu ya. Bagaimana program-program bos itu bisa kita bantu dengan cara mengerjakan. Sukses bos berarti diri kita yang sukses. Sukses bos dirinya sukses. Artinya bahwa kalau bosnya sukses, kita ini yang bos promosi, dirinya juga kemungkinan bisa promosi juga. Ini maksudnya, kalau bos kita ini dipromosikan karena sukses, maka kemungkinan besar kita juga bisa dipromosikan karena untuk kedudukan bos pun jumlahnya tidak ya satu, tapi yang mau promosi itu 5 ya mungkin yang terbaik. Tapi ada kemungkinan untuk kita promosi juga. Itu yang menjadi alasan. Ya, kemudian yang ke-18 berusaha memberikan solusi kepada anak. Ya, jadi kita seringkali laporan itu laporan masalah gitu. Masalah dilaporkan kita tanpa memberikan solusi ya itu yang
yang hanya bisa laporan saja gitu. Harusnya kita sebagai karyawan yang baik, yang ingin sukses itu harus selalu, ya kalau ada sesuatu yang tidak baik, perlu laporan, laporan. Tetapi sebelum laporan itu harus ini solusinya harus dicari dulu supaya nanti laporannya itu bisa laporan tentang masalah dan laporan tentang alternatif solusi. Nah, ini kira-kira tidak hanya setor masalah, kemudian berusaha dicari alternatif solusi, kemudian menghadap bos sudah dengan solusi, ya, siap melaksanakan solusi, ya, nanti akan ada kepuasan tersendiri. Artinya bahwa kalau kita ini melaporkan sesuatu masalah, kemudian kita sudah mencari solusinya, kemudian solusi itu disampaikan kepada bos, kemudian bos memilih bahwa solusi alternatif ini yang cocok, kemudian diberikan kepada kita kembali untuk dilaksanakan, maka kalau kita ini bisa melaksanakan dan bisa menyelesaikan itu, maka ada kepuasan kerja. Kemudian yang berikutnya, 19 sudah memiliki tanggung jawab yang tinggi. Ya, jadi tanggung jawab ini memang sangat penting karena apa? Kita ini diangkat sebagai karyawan atau pegawai itu tentunya sebagian besar adalah karena kita tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu nilainya paling tinggi. Jadi, tanggung jawab paling tinggi, kemudian otak, pintaran kita yang nomor 2, yang nomor 3 itu yang paling rendah adalah tenaga kita, otot kita. Jadi sebagian besar gaji adalah sebagai kompensasi dari tanggung. Jadi orang kalau sudah punya pengalaman, pinter dan lain sebagainya, itu nantinya kalau diberi jabatan, itu sebetulnya justru pinterannya itu tidak terlalu tidak terlalu kelihatan ini manfaatnya, tetapi yang besar adalah karena tanggung jawab. Kemudian orang yang tanggung jawab berarti berani menanggung resiko apa yang telah dilakukan, gitu ya. Kemudian tanggung jawab adalah keterkaitan dengan tugas yang diembannya. Apa kaitannya dengan tugas-tugas itu? Itulah yang namanya tanggung. Terus berani bertanggung dengan akibat-akibat yang kita kerjakan. Kemudian berikutnya adalah yang 20, nomor 20 adalah tidak mau menerima yang bukan haknya. Ini memang jarang ya, berusaha membawa pulang gaji yang barokah. Kemudian prinsip memberikan nafkah untuk keluarga rezeki yang halal. Hati-hati dalam mencari rezeki, jika bukan haknya dia tidak mau mencari yang oke gitu ya. Mungkin agak jarang juga orang seperti ini gitu. Tapi mari kita biasakan ya nilai daripada rezeki yang kita terima itu menjadi rezeki yang halal. Dan yang nomor 21 berusaha membantu kesulitan atasan. Jadi kebiasaan karyawan yang yang kemungkinan sukses itu kalau ada kesulitan atasan dia itu menawarkan gitu, bukan menjauhi gitu. Bagian besar itu kalau ada masalah itu kan lari dari atasan, nanti kalau mendekat ini kasih tugas nanti. Nah, tapi enggak untuk karyawan yang biasa ya, yang membiasakan untuk berprestasi itu ya, dia tidak mau melihat atasannya itu kesulitan. Ya, sadar tugasnya membantu kesulitan atasan itu ya. Dia akan menyiapkan tenaga dan pikiran jika bosnya itu atasannya kesulitan. Perlu kemampuan untuk selalu bisa membantu. Jadi supaya kita ini bisa membantu bos, itu kan kita harus memiliki keahlian, memiliki kemampuan. Nah, itu akan mendorong kita untuk belajar gitu. Jadi, dengan membantu kesulitan-kesulitan bos itu secara tidak langsung kita akan belajar. Ya, pekerjaan-pekerjaan bos itu ternyata seperti ini ya. Nanti pada waktu kita juga menduduki tempatnya bos itu, kita sudah berlatih, sudah biasa dengan kesulitan-kesulitan. Kemudian yang ke-22, bekerja dengan motivasi yang tinggi. Nah, ini kembali saya munculkan karena apa? Karena motivasi ini merupakan sesuatu yang sangat vital di dalam kita bekerja ini, ya. Jadi motivasi adalah penentu dari kinerja. Jadi unsur besar dari kinerja itu kan dua, satu potensi, satu motivasi. Jadi motivasi turun, kinerja akan
turun ya, karena potensi itu sebetulnya kan relatif konstan ya, atau mungkin tambah gitu, tetapi tidak turun gitu. Tapi motivasi ini bisa naik turun gitu, sehingga pada saat motivasi turun, kinerja pasti juga turun ya. Mengelola motivasi itu relatif sulit, karena apa? Karena motivasi ini sangat tergantung pada perasaan. Jadi perasaan kita tidak enak, ya maka motivasi kita akan turun. Nah, kalau motivasi turun, otomatis kinerja akan turun. Oleh karena itu kita sulit itu karena harus mengelola perasaan kita. Gitu. Jadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa motivasi ini sifatnya naik turun tergantung perasaan kita, gitu ya. Sehingga agak sulit sebenarnya. Jadi harus disadari bahwa kita harus sadar, kita harus mengelola perasaan ini. Jangan kita malah memelihara perasaan-perasaan yang tidak. Ya. Kemudian perlu kesadaran yang tinggi ya, karena perasaan itu sendiri harus dikelola dengan kesadaran yang tinggi gitu. Kemudian akan efektif dengan kecerdasan spiritual. Jadi, maksudnya begini, jadi kalau sudah kita kecewa betul, ya larinya kita ke spiritualitas, karena apa, Allah itu sangat menentukan dan itu tempat kita untuk mengadu, tempat kita untuk berkeluh kesah gitu ya. Iya. Kemudian berikutnya adalah tidak takut gagal. Ini juga kebiasaan yang positif gitu ya. Gagal itu kan sebetulnya biasa, tetapi bagaimana nanti kita menghadapi kegagalan ya. Yang pertama kita harus paham bahwa gagal itu bukan momok yang menakutkan gitu. Karena dari sekian kegiatan kita itu tidak semuanya bisa berhasil, mesti gagal, ada yang gagal maksudnya. Terus kemudian untuk supaya apa ya, tidak takut sama gagal, kita ini harus percaya diri ya. Percaya diri adalah apa, mengakui ya bahwa potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi percaya diri itu di situ ya. Gagal itu bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Tetapi bagaimana bangkitnya? Lah ini yang perlu apa, pemahaman. Jadi atau perlu satu uraian. Jadi tidak hanya gagal bangkit 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 seperti kemarin ya terus begitu saja, tetapi di sini yang dimaksud bangkit adalah bangkit dengan cara yang berbeda. Jadi kalau kita gagal satu kali, maka kita evaluasi kenapa kok bisa gagal. Bangkit lagi dengan cara yang berbeda. Mungkin masih gagal lagi, kita bangkit lagi dengan cara yang berbeda. Jadi dicari ya cara-cara sampai nanti kita ini bisa berhasil ya. Jadi yang penting bahwa gagal bangkit lagi dengan cara yang berbeda. Kemudian yang ke-24 itu merasa pengawas yang sebenarnya adalah, jadi kalau kita ini di tempat kerja merasa bahwa pengawasnya itu masih atasan atau bos kita, ya kita kerjanya tidak bisa serius, tidak bisa continue karena begitu kita ini lepas dari pengawasan atasan, maka kita akan bekerja seenaknya. Ya. Tapi kalau kita bekerja, pengawasnya adalah Allah, nah ini gitu. Jadi bekerja itu tanpa diperintah, sudah yang mengawasi itu ada kita sendiri dan juga malaikat, bahkan Allah tahu gitu. Kemudian disiplin tanpa diawasi, kita melakukan disiplin tidak usah diawasi oleh atasan, tapi yang mengawasi adalah diri kita sendiri, malaikat dan kemudian harus mampu mengawasi diri sendiri ya. Jadi kita harus mampu, karena apa? Kalau kita tidak mampu mengawasi, harus diawasi orang lain, maka waktunya bos kita nanti akan tersita untuk diri kita. Masa kita dibayar, terus kemudian masih harus diawasi gitu ya. Meyakini setiap saat diawasi oleh Allah ini perlu. Jadi penting bahwa kalau orang sudah meyakini bahwa setiap saat itu diawasi oleh Allah, maka kemungkinan untuk menyimpang, kemungkinan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik itu sangat kecil. Gitu. Kemudian bekerja akan lebih efektif manakala tadi itu ya bekerja tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi, dan kita bisa mengawasi sendiri, dan kita yakin bahwa Allah itu mengawasi kita. Jadi sudah bekerja dengan baik. Kemudian yang terakhir, yang nomor 25 ini adalah merasa bekerja sebagai kita. Nah, ini ya puncaknya ini kalau sudah seperti ini ya kita akan bekerja dengan baik ya. Jadi,
yakin kerja bagian dari ibadah ya. Kita ini selama 4 jam ini seharusnya ibadah. Ibadah bisa ibadah ritual, bisa ibadah sosial. Kerja termasuk ibadah sosial. Nah, ini harus kita yakini bahwa bekerja ini adalah ibadah gitu. Dia harus setiap saat meluruskan niat kita, setiap kita berangkat harus kita niat kita bahwa bekerja ini karena hanya Allah. Kemudian kita ini taat pada aturan karena aturan itu pasti ya kalau aturannya menyimpang dari agama lah itu boleh kita kita langgar. Tetapi kalau aturan itu sesuai dengan agama ya kita taati gitu. Kemudian urusan kerja bukan hanya urusan dunia saja, tapi yang paling banyak itu justru malah urusan akhirat gitu. Kemudian kerja ini yang didapat bukan hanya uang, bukan hanya gaji, tapi rezeki ya dalam artian yang luas, ketenangan, ya semua yang ada di dunia, kemudian kita di akhirat mendapatkan pahala. Pahalanya berapa? Jauh lebih besar daripada hanya sekedar yang diberikan di dunia. Nah, di dunia ini ibaratnya adalah uang muka saja. Pahalanya nanti di akhirat ini akan membawa dorongan semangat untuk bekerja lebih baik. Nah, apa yang diharapkan adalah rezeki di dunia dan pahala nanti di akhirat. Itu ya semoga mendapatkan surga. Kemudian kita harus ikhlas. Jadi untuk supaya kerja ini bisa bernilai ibadah, syarat yang terakhir setelah yang lain tadi itu adalah nah, nilai ya dari ibadah itu adalah yang paling penting adalah niat tadi dan keikhlasan ini. Ikhlas, ikhlas melaksanakan kegiatan. Jadi tidak gerundel, tidak ngomel, tidak ngomong atasannya, tidak macam-macam lah. Jadi kita ikhlas ya untuk mengerjakan sesuatu itu akan bernilai. Nah, kalau kita sudah bernilai ibadah, maka tidak ada yang namanya malas, tidak ada yang namanya menyimpang, tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada yang berbuat. Jadi, semuanya akan berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur. Kesimpulannya, yang pertama, untuk bisa melakukan habit yang positif perlu kesadaran yang tinggi. Kemudian habit positif harus mampu mengelola diri sendiri dan orang lain. Habit positif harus mengedepankan kepentingan organisasi. Habit positif harus melibatkan nilai-nilai spiritual. Itu kira-kira sahabatku yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang.